Oke, calon karyawan, gue Gus Muhammad. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Guys, jadi buat kalian yang nyari info-info penting atau video-video bermanfaat, gue rasa video ini gak ada manfaatnya dan gak ada pentingnya, jadi mending kalian skip aja. Tapi kalau kalian cari suatu alat buat kebosanan kalian atau mungkin nemenin teman makan kalian, mungkin bisa tepat. Karena di obrolan pulang kerja ini isinya cuma opini-opini gue dan apa yang gue pikirin, apa yang pernah terjadi dalam hidup gue dan apa yang gue alamin, dan ya so far emang pengen ngomong aja sih. Jadi jangan berharap banyak di video-video obrolan pulang kerja dari channel gue Gus Muhammad. Oke. Nah, kemarin gue sempat baca juga komentar di streaming TikTok gue. Jadi buat teman-teman yang punya TikTok, gue sering live streaming di TikTok. Jadi lu bisa join aja di TikTok gue Agus Muhammad 7 ya. Silakan lu kalau suka rela, kalau nggak ada waktu yang penting-penting banget bisa follow akun gue TikTok Agus Muhammad. Dan gue juga minta tolong subscribe channel gue ya yang belum subscribe, dan yang lihat video ini tolong like video ini ya, biar video ini bisa naik, bisa viral, dan bisa yang pasti YouTube gue bisa naik juga. Amin. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, ada yang komentar juga, Bang, pilih mana nih, kerja di Daihatsu apa Toyota? Ya, awalnya gue pikir ini orang aneh juga gitu kan, nanya gue kayak gitu. Tapi kesini gue lihat, oh ini cocok juga nih gue bikin video 10 apa 11 menitan ya, karena ada info penting juga yang mungkin bisa teman-teman ambil, apalagi buat teman-teman yang baru lulus sekolah, yang masih kelas 11 12, siapa tahu ini bisa jadi referensi kalian. Jadi di video obrolan pulang kerja ini bakal gue bahas ya, seperti apa. Oke. Yang pertama, kalau memang keadaannya itu kalian lagi bener-bener nyari duit, ya mending ambil Daihatsu ya. Itu pertama. Yang kedua, kalau lu nyari yang banyak skill yang bagus, banyak ilmu yang bagus, dan nama yang bagus, lu ambil Toyota atau Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau Temin. Karena keduanya ini berbeda, sama tapi beda. Kenapa gue bilang sama? Karena Daihatsu yang masih grupnya Toyota. Karena di Daihatsu juga bikin Avanza guys. Oke. Nah, Avanza ini produknya Toyota, namun dibikin di Daihatsu. Begitu juga dengan Rush, begitu juga dengan Calya. Sorry, iklan dulu. Jadi nanti buat teman-teman jangan bingung ketika mungkin kalian diterima di Daihatsu, bikin Calya, bikin Rush, bikin Avanza yang notabene ini produknya Toyota, karena ya Daihatsu itu Toyota Group, masih satu grup sama Toyota. Jadi ada sahamnya Toyota di Daihatsu. Jadi Daihatsu numpang bikinin, ini Daihatsu tolong dong bikinin gua mobil gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian harus milih, kalau secara reality sekarang, gue jelasin sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kalian paham. Gue bahas masalah Toyota dulu ya. Di tahun sekarang gue bikin video di tahun 2024, entah nanti kalian nonton di tahun berapa gue nggak tahu ya. Itu sistemnya vokasi atau magang, dimana ya kita tahu lah ya, magang itu gajinya beda sama orang kontrak. Kan lagi bedanya gimana? Ya beda aja, karena magang ini nggak ada aturan bakunya, nggak ada patokannya harus sekian sekian sekian, nggak ada. Karena magang ya cuman dalam artian kayak latihan gitu, tapi tetap kerja, cuman kontraknya kontrak magang, bukan kerja kontrak, bukan ya. Nah nanti kalau kalian kerja bagus dan keadaan produksinya juga bagus, baru masuk ke PKWT atau yang biasa kita sebut kerja kontrak. Nah nanti kalau lo bagus juga diperpanjang. PKWT-nya berapa tahun? Pertama 2 tahun dulu. Nah kalau lo bagus lanjut ke kontrak 2 selama setahun. Nah kalau bagus lagi diangkat jadi karyawan tetap atau PKWTT. PKWT itu apa? PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dalam arti sudah tetap di situ sampai kalian pensiun di umur 56 kalau nggak salah sekarang undang-undangnya. Karena undang-undang terus berubah, jadi barangkali kalian nonton di tahun 2005 2026 ya mungkin bakal beda apa yang gue omongin dengan nanti yang kalian alamin. Oke. Lanjut masalah Toyota. Nah di Toyota itu ada yang namanya vokasi tadi ya. Kenapa bisa vokasi? Karena ya
undang-undangnya membolehkan. Pemerintah kita lewat RUU Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut Omnibus Law itu membolehkan perusahaan melakukan program magang, dalam arti kontrak magang buat karyawan barunya walaupun dia berpengalaman. Namun kita kan yang diambil orang-orang yang masih muda ya. Magangnya berapa bulan? 6 bulan guys. 6 bulan itu kerjanya sama kayak orang-orang kontrak, sama kayak orang-orang yang karyawan tetap di Toyota. Namun untuk gaji dan tunjangannya berbeda. Secara umum orang magang itu gaji hanya 80% dari UMK atau gaji kontrak. Jadi kalau gaji kontrak mungkin 5,6 juta ya lo kali aja 5.600.000 dikali 80% itu hasilnya. Mungkin ada uang transport segala macam ada. Dan sempat juga gue live streaming bareng sama teman-teman yang magang di Toyota saat ini, bahwasanya lembur juga ikut lembur, shift juga ikut shift. Jadi dia ikut shift malam, shift pagi. Kalau lembur pun dia ikut lembur. Hanya bedanya di situ tadi ya, gajinya beda sama yang kontrak. Jadi overall sama, kerjanya sama-sama capek, sama-sama punya tanggung jawab juga, dan sama-sama kerja, simpelnya kayak gitu. Cuman beda di gaji. Oke? Jadi silakan lo bisa ngasih penilaian sendiri terhadap Toyota yang sekarang. Nah, Toyota udah gue bahas, sekarang tinggal Daihatsu gue bahas. Kalau Daihatsu sendiri, itu beda dengan Toyota. Di tahun gue bikin video ini, di tahun 2024, itu kontraknya masih kontrak, nggak ada magang. Kecuali untuk program daerah. Maksudnya program daerah gimana? Jadi Daihatsu buka kerjasama dengan para warga Karawang, karena kan Daihatsu di Karawang, itu buka program pemagangan untuk KTP Karawang dan juga untuk KTP kalau nggak salah, tolong dikoreksi, warga Sunter atau Priuk. Ya gajinya mungkin sama. Untuk hal ini infonya nggak terlalu update berapa gaji dan segala macamnya, karena gue belum pernah ngobrol bareng sama orang-orang yang terkait ini, maksudnya orang yang magang di Daihatsu. Karena untuk umumnya Daihatsu kontrak, yang dari Jawa, yang dari Kuningan, yang dari Indramayu, yang dari Cirebon itu kontrak. Kontraknya berapa tahun? Kontraknya setahun. Kalau bagus berpanjang setahun. Nah kalau bagus lagi diangkat jadi karyawan permanen. Apakah masih ada potensi untuk jadi karyawan permanen? Wallahu a'lam. Jalani aja kerja yang benar, berikan kinerja yang bagus. Insya Allah kalau rezeki mah nggak kemana. Oke. Lembur ikut ya Pak. Normalnya orang kerja pada umumnya gimana sih, kayak gitu doang. Jadi silakan lo ambil kesimpulan sendiri, mau milih Toyota atau Daihatsu kah, itu sama aja. Nah kalau gue ditanya, gue lebih milih mana, Daihatsu atau Toyota, seandainya gue di posisi itu ya. Kalau sekarang mah gue nggak bisa milih, karena kan posisinya emang gue udah umur segini kan. Dan gue juga udah bekas Toyota juga, gue bekas Daihatsu juga, jadi kecil kemungkinan untuk bisa gabung di situ, kecuali mungkin jadi supervisor, manager, mungkin bisa ya, insya Allah. Doain aja. Tapi untuk level operator ya nggak bisa, karena gue bekas operator situ. Namun kalau keadaannya memang gue seperti kalian nih, dalam keadaan seperti kalian baru lulus dan harus milih, ternyata aku udah diterima dua-duanya, Toyota pada Daihatsu, gue pilih Toyota. Kenapa? Karena Toyota untuk orang-orang yang masih muda, Daihatsu masih bisa untuk umur 22 tahun. Itu opsi pertama, alasan pertama. Alasan kedua, gue pernah di Toyota dan gue pernah di Daihatsu. Untuk sistem kerja dan sistem ilmu skill yang bisa gue dapat lebih gede di Toyota, ya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga ya jelas, Toyota lebih punya nama ketimbang Daihatsu. Gue nggak ngomong Daihatsu jelek, enggak. Gue lebih ngomong Toyota lebih punya nama ketimbang Daihatsu. Walaupun Daihatsu bagus juga. Siapa yang nggak tahu Daihatsu, kan produknya juga semuanya tahu. Nah paling itu aja 3 alasan yang gua lebih pilih Toyota ketimbang Daihatsu. Walaupun banyak sesuatu yang lebih dari Daihatsu, termasuk dari gajinya gede, lemburannya kencang. Walaupun saat ini tahun 2024 di bulan Juli katanya produksinya lagi turun ya, karena banyak teman-teman yang udah diterima di pending lama dari bulan Desember sampai sekarang belum kerja-kerja. Ya sabar aja ya. Iklan dulu guys. Biasa bocil. Jadi tergantung kalian mau ngambil mana lah ya. Semuanya sama, semuanya bagus. Namun kalau gue ditanya gue pilih mana, gue pilih Toyota. Karena nanti ketika gue mungkin rezekinya udah gue di Toyota, misalnya di Toyota cuma 6 bulan vokasi dan gak dikontrak, gue masih ada kesempatan buat masuk ke Daihatsu.
Tapi kebalik, kalau gue milih Daihatsu dulu, gue habis kontrak lama 2 tahun, gue nggak bisa masuk Toyota. Walaupun dulu gue bisa, karena persyaratannya beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu lagi. Sekarang maksimal 18 sampai 19 tahun Toyota. Nggak ngambil yang di atas 20 tuh enggak. Jadi ambil kesempatannya. Ya walaupun dua-duanya bagus, serius, dua-duanya bagus. Kerja aja yang benar, siapa tahu rezekinya bagus. Ternyata kalau pas di Toyota dilanjut ke kontrak, itu lebih bagus lagi. Kalau kita ngomongin anak kontrak sama anak kontrak Daihatsu sama kontrak Toyota, ya jelas lebih bagus yang Toyota. Ya, itu udah jelas dan jelas. Karena alas Allah, gue udah ngalamin kedua-duanya. Gue udah pernah kontrak di Toyota sampai kontrak 2 sampai nggak diangkat pula, dan gue juga pernah di Daihatsu selama 2 tahun. Jadi ya alhamdulillah lebih bagus Toyota dari segi manapun. Walaupun sekarang aktualnya magang. Oke, gue Agus Muhammad, karena ini udah 11 menit lebih. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Gue udah ngomong panjang lebar sampai ada suara motor juga. Gue udah ngomong sepanjang ini, selebar ini. Kalau lo belum subscribe channel gue, kalau lo belum like video ini, kurang ajar sih. Jadi bantu subscribe, bantu like, bantu share video ini ke grup loker kalian yang di Facebook maupun di Telegram maupun di WhatsApp. Agar apa? Ya agar video ini bisa naik sih sebenarnya. Ya, gue Gus Muhammad, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Balik lagi, ini hanya obrolan pulang kerja. Jadi kalau emang ada yang baik ya ambil, kalau ada yang nggak baik ya nggak usah diambil. Antepin aja, buang aja ke tembok. Gue Gus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh, satu lagi. Buat teman-teman yang mau bikin CV lamaran kerja PDF, gue buka jasa pembuatan CV lamaran kerja PDF yang lamaran kerja, CV, ijazah, dan segala macam berkasnya dijadiin satu file PDF. Yang satu file PDF itu bisa gue bantu pembuatannya. Lu bisa WhatsApp aja ke nomor gue 0893 kali 207633 atau komen aja di video YouTube ini ya. Dan sekali lagi, gue nggak pernah buka jasa masuk kerja, maksudnya jasa penyalur kerja gue nggak pernah. Apalagi jadi calo, apalagi bisa masukin kalian ke pabrik, enggak, karena gue nggak punya kuasa apa-apa tentang itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku gue dan bisa masukin kalian kerja di PT A, B, C, atau D dengan iming-iming bayar sekian juta atau puluhan juta, jangan pernah percaya, jangan pernah mau, karena gue nggak punya kuasa apa-apapun terhadap itu. Jadi gue mohon maaf, tolong jaga nama baik gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Gus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.